pengakuan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala SD Negeri 62 beserta Dewan Guru, juga anak didik ibu dari kelas 1 sampai kelas 6. Anak-anak ibu pasti bertanya, kenapa tiba-tiba kita upacara di hari Sabtu? Sebenarnya setiap tahun selalu kita memperingati Hardikda, yaitu Hari Pendidikan Daerah Istimewa Aceh, yang tepatnya di tanggal 2 September. Anak-anak ibu, sekarang ibu akan membacakan pidato dari Bapak PJ Gubernur kita. Pada kesempatan yang baik dan penuh berkah ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena pada hari yang bahagia ini kita semua masih diberi kesempatan, kekuatan dan kesehatan untuk memperingati hari yang bersejarah bagi rakyat Aceh, yaitu Hari Pendidikan Aceh yang ke-64. Kita yakin hanya dengan kudrah dan iradahnya lah kita masih mampu melaksanakan berbagai tugas yang diamanahkan kepada kita semua. Selanjutnya, selawat beriring salam marilah kita sampaikan kehadiran junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau sekalian. Bapak, Ibu dan anak-anak didik kami yang bahagia, pertama kali izinkan saya atas nama pribadi dan pemerintah Aceh menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang tak terhingga kepada Bapak Ibu sekalian, terutama kepada insan pendidikan Aceh atas sumbangsihnya selama ini dalam memajukan pendidikan di daerah kita. Bapak Ibu sekalian, tentunya sudah dengan susah payah mendidik generasi muda kita agar mereka mampu menjadi generasi penerus yang berilmu pengetahuan, berdaya saing, akhlak mulia. Melalui momentum peringatan Hari Pendidikan Aceh yang ke-64 tahun ini, marilah kita perkuat lagi tekad untuk dapat melahirkan generasi muda yang cakap, religius, kreatif, inovatif, inventif, bekerja keras, berdaya saing tinggi, serta memiliki karakter keajehan yang berlandaskan Islam. Harapan kita dengan adanya generasi muda yang berkualitas tersebut, mereka akan mampu membawa perubahan untuk kemajuan Aceh di masa yang akan datang. Bapak, Ibu, dan anak-anak didik kami, kita semua menyadari bahwa perjalanan mendidik anak bangsa merupakan suatu perjalanan yang sangat panjang, melelahkan, dan bahkan tiada akhirnya. Oleh sebab itu, momentum peringatan Hari Pendidikan seperti ini, marilah kita jadikan sebagai suatu kesempatan bagi kita untuk menoleh sejenak ke belakang dengan melihat sejauh mana kendala dan tantangan yang telah kita hadapi, serta pencapaian pembangunan di sektor pendidikan yang telah kita raih selama ini. Langkah tersebut sebagai bentuk evaluasi terhadap apa saja yang sudah kita lakukan dan apa yang belum kita perbaiki untuk kesempurnaan masa yang akan datang. Berkaitan dengan hal tersebut, maka saya mengharapkan agar pendidik Aceh yang memperingati setiap tahunnya tidak hanya sekedar seremoni saja yang diwarnai dengan upacara belaka. Lebih dari itu, marilah kita jadikan Hari Pendidikan ini sebagai momentum untuk bergerak maju dan terus memperbaiki diri secara menyeluruh ke arah yang lebih baik. Hal ini tentunya sejalan dengan tema peringatan Hari Pendidikan Aceh ke-64 tahun 2023 ini, yaitu bergerak maju untuk pendidikan Aceh yang lebih baik. Bapak, Ibu sekalian, kalau kita coba melihat kilas balik tentang sejarah peringatan Hari Pendidikan Aceh, tentu peringatan yang dilaksanakan hari ini merupakan sebuah momentum penting dan bersejarah bagi kita. Karena Hari Pendidikan Aceh ini mencerminkan sebagai simbol keistimewaan dalam bidang pendidikan yang hanya dimiliki oleh Provinsi Aceh.
Sejarah ini pendidikan Aceh diawali ketika para pemimpin Aceh meletakkan tonggak sejarah berdirinya Universitas Syah Kuala, YIN Araniri, dan Dayah Manyang Tengkuci Pantai Kulu. Ketiga lembaga pendidikan tersebut berada dalam satu kampus yang dinamakan Pelajar Mahasiswa atau Kopelma Darussalam. Selanjutnya, pada tanggal 2 September 1959, Presiden Soekarno meresmikan kampus Darussalam sebagai tonggak penguatan pendidikan di Aceh dengan menorehkan prasasti tekad bulat melahirkan pembuatan nyata Darussalam menuju pelaksanaan cita-cita. Prasasti ini sampai sekarang masih tertulis jelas di tugu Kopelma Darussalam. Sejak itu, pemerintah Aceh menetapkan tanggal 2 September sebagai Hari Pendidikan Daerah yang sekarang kita peringati sebagai Hari Pendidikan Aceh. Kita patut bersyukur bahwa komitmen pembangunan sektor pendidikan Aceh telah dimulai sejak awal kemerdekaan bangsa kita. Ini mencerminkan bahwa para pendahulu sudah sangat menyadari betapa pentingnya pendidikan bagi keberlangsungan pembangunan baik di daerah maupun nasional. Sejalan dengan hal tersebut, maka pemerintah Aceh saat ini dalam dokumen rencana pembangunan Aceh tahun 2023 sampai 2026 juga telah menempatkan pembangunan bidang pendidikan sebagai salah satu program prioritas khusus dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sebagai salah satu program prioritas pembangunan daerah, berbagai kegiatan prioritas berkaitan pendidikan telah kita rancang, seperti penguatan pendidikan vokasional di berbagai bidang, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, menyediakan beasiswa upaya pemerataan guru di seluruh daerah, serta peningkatan mutu kompetensi guru dan siswa, serta beberapa kegiatan prioritas lainnya. Walaupun terdapat berbagai prestasi yang telah dicapai dari proses pendidikan sebagaimana yang telah saya sampaikan di atas, namun kita menyadari bahwa pencapaian maupun internasional semoga prestasi yang akan diraih ini menjadi pendorong semangat bagi kita semua untuk meningkatkan lagi kualitas pendidikan di daerah yang kita cintai ini. Mudah-mudahan momentum peringatan Hari Pendidikan Aceh tahun ini dapat memperkuat jalinan silaturahmi dan kebersamaan kita untuk terus bergerak maju menuju pendidikan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Akhirnya saya mengucapkan selamat Hari Pendidikan Aceh ke-64. Semoga Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.